Selamat datang di 789 Podcast Living Creative Mind. Halo semuanya. Sebelum ngobrol lebih lanjut, mungkin kita perkenalan dulu ya guys. Karena kan ini masih perdana. Iya benar. Oh nanti ada episode lain-lainnya lagi? Kemungkinan akan ada. Oh mantap, oke. Jadi kita kenalan dulu halo. Iya. Semuanya. Perkenalkan namaku Ganjar. Terus di sebelahku nih udah ada siapa? Bagas, S-nya banyak. Wah banyak banget pokoknya Bagas. Nah, oke, episode kali ini merupakan episode perdana dari 789 Podcast, di mana podcast ini nantinya bakal memberikan informasi menarik buat kalian yang menonton maupun mendengarkan lewat Spotify. Nah, untuk tetap update sama konten-konten kita, kalian bisa follow Instagram kita, subscribe YouTube kita juga bisa di Sengkuyung Pictures. Di Instagram ada @sengkuyung.pictures ya guys. Di YouTube ada di mana guys? youtube.com/tis/Sengkuyung Pictures. Nah, subscribe karena gratis, Yes, bayar. bayar. Nah, bener. Ya, berbayar. Jangan sampai kalian ketinggalan untuk konten-konten yang akan datang, dan pastinya langsung follow Instagram Sengkuyung Pictures dan subscribe YouTube-nya. Nah, episode perdana kita tuh udah kedatangan tamu spesial nih guys. Di sini ada salah satu musisi Jogja ya. Kondang. Bener. Fotografer. Filmmaker juga. Sopo iki? Rodok maya iki tapi multi talent kabeh disikat. Konten kreator juga iki. Sopo iki guys? Kira-kira. Kan kono seneng judul. Oh iya benar. Thumbnail. Benar. Kita sudah kedatangan Mas Bagus Kresnawan aka Bagus Tikus. Benar. Halo semuanya, terima kasih. Ya. Terima kasih undangannya. Terima Hari kasih, ini Mas Bagus. kebetulan pas saya lagi haus, jadi datang ke sini langsung dikasih minum itu. Wah, alhamdulillah. Solusi ya, sepertinya ya. Mantap. Oke, selamat datang di episode perdana 789 Podcast. Terima kasih. Welcome. Gimana kabarnya? Kabar, kalau ditanya kabar sekarang aku yakin semua orang kabarnya akan sedikit berbeda dari sebelum dan sesudah COVID. Ada yang kabarnya lebih baik, ada yang kabarnya lebih jelek. Tapi apapun kabarnya, yang penting kita harus selalu happy. Benar. Jadi kalau ditanyain kabarnya gimana, kabar saya selalu happy. Gitu. Alhamdulillah. Imunnya. Nah, bisa diceritain nggak sih Iya. Mas Bagus datang ke sini tuh dikenal sebagai siapa? Sekarang Mas Bagus tuh datang ke sini tuh sebagai siapa? Kalau tadi kamu kenalin ada 4 ya kayaknya ya, Iya. musisi, fotografer, filmmaker, sama konten kreator. Kayaknya yang bener cuma 2. Yang mana Pak ini? 2 terakhir. Berarti konten kreator sama filmmaker. Iya. Karena kalau di fotografer aku bukan seorang profesional, artinya aku tidak mendapatkan uang dari motret gitu. Tapi kalau di musisi juga aku tidak aktif sebagai musisi, nggak dapat duit juga main musik gitu. Jadi yang bener kayaknya mungkin 2 terakhir gitu ya. Berarti lebih senang jadi konten kreator dan filmmaker ya? Iya benar. Nah, untuk kegiatan sendiri apa Mas ini? Yang terdekat baru-baru ini tuh lagi sibuk apa toh? Kemarin kayaknya lihat di Instastory nyari casting. Saya bisa balet. Itu tuh sajane bikin apa? Iya kebetulan lagi banyak ngerjain project itu, project yang berbayar maupun yang berbayar thank you gitu. Karena aku tuh meyakini tidak ada project yang 100% gratis. Nah. Jadi aku tidak pernah mempermasalahkan ketika ada temanku yang datang untuk membuat video atau membuat konten apapun itu. Terus Mas aku tapi budgetnya cuma segini atau aku nggak punya budget gini, nggak pernah tak tolak gitu. Asalkan selalu cocok sama jadwal dan konsepnya itu aku selalu mau gitu. Karena aku percaya dari semua yang kita kerjakan itu pasti ada plus minusnya. Nah, aku selalu ambil sisi positifnya. Kalau kamu mau tak kerjain tanpa harus kamu bayar aku, berarti aku kudu manut aku gitu. Begitu sebaliknya juga gitu. Misalnya aku akhirnya dibayar ya aku tuh manut. Seperti itu kan kita harus berkompromi, nggak bisa idealis terus. Aku harus menjadi seorang seniman visual yang hanya mengerjakan aku yang mau aja gitu. Itu ya nggak bisa. Banyak yang bilang itu kan ketika di awal karir kalau berkaitan sama seni ya terutama ya. Seni apapun, seni rupa, seni musik, seni fotografi, seni visual apapun. Itu ada dua pemetaan. Yang pertama adalah idealisme, yang satu lagi yang realistis. Orang bilang itu ngeplay gitu. Nah, aku nggak pernah masalah sama persepsi orang, wah, gue terlalu ngeplay atau sebaliknya, gue terlalu idealis. Aku nggak pernah masalah gitu. Karena menurutku aku hanya mengerjakan apa yang aku suka. Jadi gue tekoning aku, aku seneng ya aku akan mau gitu. Seperti halnya ketika kita akan diundang di
789 podcast ini kan. Dan setiap orang juga bebas dengan persepsinya sendiri mau Iya, menganggap kita bebas sebagai terus siapa sini. ya. Orang toh juga nggak ngidupin kita. Wah. Kan? Iya. Nah, berarti project masa pandemi ini padat, Mas. Ada nggak suka dukanya masa-masa pandemi? Kendala-kendala gitu kan pandemi sekarang mesti dadak protokol-protokol gitu. Ya, yang jelas kalau sebelum pandemi aku punya aktivitas utama itu selain syuting-syuting itu biasanya workshop gitu. Karena kebetulan aku adalah salah satu brand ambassador dari brand kamera. Sebut saja Panasonic. Iya, Panasonic Lumix. Buat kalian yang belum tahu, sebut saja kameranya Panasonic Lumix. Ketika pandemi ini jadi terus nggak bisa tour. Biasanya kan tour tuh ke beberapa kota untuk workshop gitu kan. Nah, perbedaannya utama adalah sekarang workshopnya itu di platform kayak Zoom gitu. Online berarti. Ada enaknya adalah ya cukup dari rumah aja bisa melakukan pekerjaan gitu. Nggak enaknya ya nggak bisa jalan-jalan gitu. Tapi ya pasti ada plus minusnya itu tadi yang aku bilang. Jadi aku nggak pernah mempermasalahkan perubahan ini. Kalau ngomongin adaptasi kan semua orang harus sudah wajib kan. Jadi kalau ada perbedaan ya mungkin perbedaannya biasanya ugal-ugalan skemanya banyak orang gitu. Sekarang udah nggak ada. Tapi ya ini kayak di Jogja udah nggak ada sih corona. Ini sebenarnya sudah mulai normal ya teman-teman. Iya. Oke, berarti ngomong-ngomong sebenarnya Mas Bagus ini backgroundnya apa sih? Kan bisa sampai di ibaratnya wis nyemplung neng audiovisual itu udah cukup lama ya, udah kondang juga atau Mas Bagus sih. Kalau awal di audiovisual itu sebenarnya karena nggak sengaja, karena waktu itu tahun 2012 aku bikin video musik untuk bandku. Masih ngeband waktu itu ya, masih aktif ngeband gitu. Terus tak pikir-pikir kayaknya gampang gitu. Dari situ, wah oke kita harus sinau gitu. Dari hanya sekedar melihat anak-anak produksi kayak gini, kayaknya ini gampang deh tak lakuin gitu. Nah terus beberapa hari kemudian aku beli kamera dengan cara kredit. Waktu itu snare drumku tak jual. Tak jual cuman jadi DP-nya aja gitu. Terus, akhirnya mau nggak mau kan terikat sama kredit 1 tahun kan. Biar caranya 1 tahun ini aku bisa menghasilkan uang buat bayar cicilan ini, buat si kamera ini terbayar. Dari situ mau nggak mau kan terus explore. Sebenarnya kalau masuk ke dunia profesionalnya ya setelah 2012. Cuman kalau ngomongin kecebur ya karena aku menceburkan diri gitu. Ke dunia visual itu. Jadi sengaja ya. Meskipun aku kuliah di ilmu komunikasi. Tapi aku kuliah tidak pernah mendapatkan apapun gitu. Karena apa? Dari kuliah. Karena sibuk ngeband. Berarti ibaratnya mungkin terlena nih Mas. Apa UKM atau gimana Mas? Bukan. Udah. Dulu aku lebih banyak jadi session player sih gitu. Jadi kalau bandku sendiri itu aktif di tahun 2008 sampai 2010. Terus 2010 ke sini itu aku jadi sering drummernya Kapten Jack juga sering waktu itu. Terus band-band kayak Bre, The Produk Gagal kayak gitu-gitu aku gantiin mereka gitu. Nah cuman menurutku nggak menantangnya di situ adalah ya kayak wes kulino, wes kebiasaan main drum itu loh. Terus aku butuh tantangan gitu. Terus akhirnya menceburkan diri ke visual karena mau nggak mau harus belajar karena aku pengen bisa gitu loh. Aku harus meskipun waktu kuliah itu sebenarnya ada mata kuliah kayak broadcasting kayak gitu. Tapi wes bablas ben-benan. Aku kuliah 7 tahun itu sama sekalipun nggak pernah beli buku kan ada orang muda kadang-kadang beli buku ke shopping center, buku bekas, buku acuan buat skripsi. Orang beli buku. Belas ranti buku. Ijazahku pun sekarang nggak tahu di mana. Berarti nggak diambil? Tak ambil. Lupa naro. Naruhnya tak kirain nggak diambil. Lupa naro, udah pindah rumah 2 kali. Ya wes tak ikhlas kayak gitu. Toh di 10 tahun setelah aku lulus akhirnya juga nggak kepakai. Belum dibutuhkan sih. Nah iso digadera sih Lumayan ya jual ke orang yang membutuhkan. Tapi jangan ditiru ya gitu maksudnya jangan ditiru karena aku juga nggak tahu nanti teman-teman itu kapasitasnya seperti apa gitu. Karena kalau aku modelnya nek wis komit ya di situ ya wis aku tidak akan 1 tahun jalan terus kita enak jadi PNS ya aku kira kita enak jadi pegawai bank gitu. Kacamata kudaku tebel itu loh. Jadi nggak ngelirik kanan kiri di saat semua orang sekarang trennya apa 2 tahun yang lalu di tren video transisi wig karya aku nggak ada yang pakai transisi itu kecuali memang konteks ya sesuai konteks gitu sesuai konteks storytellingnya gitu.
Saiki lagi ngetren epic B-roll. Wah, elek menurutku. Soalnya Ora pengen aku gitu. Karena enggak banget, enggak aku banget gitu loh. Buat orang lain mungkin bagus ya, buat aku enggak gitu. Makanya itu enggak aku ikutin. Ketika semua teman-temanku content creator yang untuk endorsean apa barangnya diwolak-walik kamera ini. Ora, aku ora gawe gitu. berarti Mas Bagus duwe tesnya sendiri ya? Ya menurutku itu yang menjadikan kita punya ciri khas. Karena kita tidak mudah terbawa sama arus itu loh. Nah, gimana sih caranya bisa menciptakan ciri khas dari kita sendiri itu? Apakah dengan explore itu tadi, po? Ya, aku pengen. Ya, kalau aku tuh menemukan ciri khas itu karena ini sih mungkin. Karena jam terbang bisa jadi yang pertama. Yang kedua adalah referensi. Referensi itu ibarat botol itu, kita balik ini. Nah, isinya tuh dari atas. Isinya harus banyak dulu masuknya, tapi keluarnya itu harus sedikit. Jadi seiring waktu bottleneck ini, nah referensi ini sing mau kabeh atau untal, ngerti tadi semini sing tak untal. Akhirnya keluarnya ini jadi ciri khasmu nih. Nah gitu. Otomatis terseleksi ngono. Iya, tapi nggak apa-apa. Pertama yo tak sinau kabeh, aku sinau visual effect, sinau color grading, sinau animasi kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya wah iki sing aku ra iso tak tinggal, sing aku iso ya tak kejar. tekuni gitu. Oke, berarti Mas, kita sebelum lebih lanjut kita tarik dulu ke belakang. Yeah. Tadi Mas Bagus sempat nyebut kuliah komunikasi toh, Mas. Terus juga setahu itu kan Mas Bagus tuh sempat mengawali karir di radio. Terus juga kerja bareng sama Mas Erik Sukamti. Yeah. Nah, di Euphoria Audiovisual, Yeah. di Beli Album Fisik juga. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana pertama kali Mas Bagus tuh bisa ketemu sama Mas Erik terus kerja bareng gitu ya? Ya. Kalau sebelum aku kerja sama Mas Erik sebenarnya udah temen gitu. Temen karena aku main musik juga kan. Berapa kali bandku juga mau hampir dibawa Mas Erik itu ke labelnya waktu itu ke Jakarta gitu. Nah, karena apa ya, era sosial media kan kowe nek gawe apa-apa terus kamu upload, terus circlemu itu bisa menonton kamu sedang bikin apa gitu kan. Karena situ aku ngupload itu, terus tiba-tiba suatu malam Mas Erik telepon. Bahkan nomornya tak save. Kowe nang ndi? Kowe nang ndi? Sopo iki? Erik sopo? Erik Sukamti. Oh iya, sorry. Aku lagi syuting waktu itu, aku masih syuting, lagi syuting gratisan gitulah. Oh, syuting apa ya? Bandnya temanku aku lupa. Pokoknya neng Hotel Tentrem waktu itu. Terus iso ndene ra saiki. Arep tak ngobrol iki, jare kowe main video. Yo, siap. Aku kesana terus akhirnya ngobrol ya. Dari tahun 2013 itu sampai sekarang masih sama Mas Erik juga. Meskipun divisinya udah beda-beda ya. Kalau waktu itu di sana aku di-hire sebagai editor, makanya belajar visual effect dan lain-lain. Sekarang mungkin kalau di kantor urusanku bukan lagi tentang audiovisual gitu. Bisa jadi tentang bagaimana mendevelop ya musik kan banyak di album fisik juga kan. Musik. Oh iya Mas, Mas Bagus kan sekarang dikenalnya sebagai Mas Bagus Tikus ya. Nah, Tikus sendiri itu apa filosofinya? Kok bisa? Gak ada filosofinya. Gak ada filosofinya. Jadi karena waktu itu SMP disuruh bikin email di pelajaran komputer gitu. Terus ya biasa toh kalau anak-anak SMP waktu itu tuh bikin email selalu Aji tuh jadi ADJIE, Roni jadi RONNIE gitu kan, padahal RONI gitu kan. Terus dikasih Z, dikasih T belakangnya itu. Terus apa ya bagus apa ya? Bagus tikus wae lah. Karena rimanya enak itu loh, bagus tikus. Wes sesimpel itu gitu. Jadi waktu tak ketik gitu, ya wes ternyata ke bawah sampai sekarang karena kalau sign up apa-apa ke sosial media yo jenenge terus Bagus Tikus. Nah, akhirnya jadi username itu Twitternya Bagus Tikus, Instagram Bagus Tikus kayak gitu. Sebenarnya terus nggak kepikiran wah tikus ki binatang yang menggerogoti asli weh. Terus tadi Mas Bagus sempat nyebut tentang album fisik atau beli album fisik. Nah, itu tuh sakjane apa tuh Mas? Beli album fisik itu apa bisa dijelasin nggak ke teman-teman? Beli album fisik itu adalah sebuah bukan label sih kalau aku bilang. Jadi Beli Album Fisik itu adalah sebuah platform di mana tempat artis-artis itu mau merilis album fisik gitu. Jadi kalau label kan dari segi manage ke
developing artist gitu. Nah, kalau di kita si artis ini udah jadi, mereka pengen bikin produk apa, one stop solution dari mulai ideas pre-production sampai ke penjualannya, sampai ke, karena kan kalau ini kan produk kan, distribusi dan penjualannya. Gitu. Itu dia beli album fisik itu udah siapa aja sih Mas yang kerja sama beli album fisik itu? Kalau yang kayak kemarin ada Rizky Febian. Ya, artis pertama kita itu Rizky Febian, terus ada Isyana Saraswati, Iwan Fals, Gigi, Gugun Blue Shelter, Bibi Gaskins, NTRL, Didi Kempot almarhum. Didi Kempot almarhum itu satu-satunya albumnya Mas Didi yang legal, album fisiknya yang legal yang bisa kalian cari ya cuma di beli album fisik. Berarti udah ada ya? Udah dari sebelum almarhum kan. Cuman kalau kalian cari, kalau Silon Seven masih bisa nih kamu cari di record store gitu, ada secondnya yang jual kaset gitu. Kalau Mas Didi ya yang original ya di kita doang gitu. Itu kalian yang mau mendapatkan itu bisa cek di beli album fisik. Silakan cek Instagram @belialbumfisik. Oke, nanti ada ya di bawah ya. Yes. Nah ini Mas Bagus tuh kan sekarang tuh dikenal juga sebagai content creator ya Mas. Sakjane Mas Bagus tuh lebih seneng dikenal sebagai content creator, opo filmmaker, po foundernya Hunting Pasar. Oke. Nah, Abu Bakul Mi. Sebenarnya itu saling berkaitan sih, karena dari filmmaking akhirnya mau nggak mau, kalau filmmaking kan jadi kayak membuatkan untuk orang lain. Kalau kita ngomongin content creator kan berarti membuat untuk kita sendiri, tinggal isi kontennya bisa berupa apapun gitu, misalnya sponsor atau pihak ketiga, atau emang kamu mau. Kalau di YouTubeku itu kebanyakan review gitu, review alat-alat berkaitan sama kamera, teknologi kayak gitu-gitu. Kalau di channel lain mungkin ada yang berkaitan tentang makanan gitu kan, bisa kan. Nah kalau aku, karena aku sukanya kamera-kameraan gitu, jadi ya udah aku melakukan apa yang tak senangi untuk membuat konten gitu. Nah dari bikin konten ini akhirnya menjalar ke si Hunting Pasar gitu. Karena bikin konten dulu. Iya, karena sering bikin konten, terus kalau interaksi via sosmed kan kadang-kadang kurang sip gitu. Nah, akhirnya aku inisiasi untuk gimana kalau kita ketemuan aja untuk membuat sebuah komunitas gitu. Akhirnya dari situ lahirlah Hunting Pasar gitu. Hunting Pasar kan lihat di bio Instagramnya apa guys? Komunitas sarapan berkedok foto-foto. Nah, itu gimana? Maksudnya piye? Karena memang yang aku lakuin ke pasar itu pertama pasti sarapan gitu. Makanya aku sebutnya ini komunitas sarapan. Selain itu sebenarnya ini adalah sebuah kedok di mana kalau di Hunting Pasar itu komunitas fotografi yang rata-rata pengikutnya itu adalah fotografer amatir. Dalam artian bukan yang profesional dan bukan yang levelnya advance gitu. Jadi rata-rata mereka baru punya kamera pertama kali, atau baru mau beli kamera, atau baru jatuh cinta sama fotografi makanya mau belajar gitu. Dan Hunting Pasar memfasilitasi. Betul. Jadi kalau tak sebut jadi komunitas fotografi nanti wah fotonya elek-elek gitu. Wah makanya fotonya elek, ayo komunitas sarapan kok. Kedoknya seperti itu gitu. Jadi kenapa arahnya ke situ? Sebenarnya kalau aktivitasnya kan tetap aja motret toh. Tapi itu berawal dari gejala yang aku lihat kalau di komunitas itu biasanya terlalu serius. Dalam artian kamu mau masuk harus requirement alatmu apa? Dulu portfoliomu, pantas ra kowe mlebu. Atau biaya registrasi 75.000. Misalnya kayak gitu kan. Nah, itu mau tak hapus semua gitu. Di Hunting Pasar tuh kowe harus join aja, nggak punya kamera ya boleh, aku urung duwe karya, ya wes ayo mangkat. Aku mengarep sarapan. Gas mangkat gitu loh. Makanya dari situ tuh mau memfasilitasi orang-orang yang baru mungkin aku penasaran mau beli kamera tapi nanti dulu deh. Ya udah datang aja, ada teman-teman yang punya kamera kan, pinjem dulu gitu. Nah, akhirnya dari situ berkembang sekarang ada di 86 kota seluruh Indonesia. Di mana aja Mas? Yang kota-kota besar. Nah, kamu lihat Instagramnya, lihat followingnya, nah itu kota-kotanya. Aku nggak hafal sih, tapi dari paling semua. Barat itu ada di Aceh, paling timur ada di Sorong. Dari Aceh. Iya. Ada di ujung-ujungnya udah ada berarti ya. Pokoknya lebih banyak dari jumlah provinsinya Indonesia ya. 80-an ya. Tadi kita balik nyinggung soal konten ya Mas. Iya. Menurut Mas Bagus nih, seberapa penting sih attitude
dalam mengupload, ngupload atau membuat konten terus diupload ke digital tuh penting banget nggak sih? Yang jelas untuk menjawab pertanyaan ini adalah yang jelas jejak digital itu nyata gitu. Benar. Itu abadi gitu. Jadi kalau aku ya sebisa mungkin apa yang akan aku tulis sekarang atau yang aku bikin sekarang itu nggak bikin malu 10 tahun kemudian. Paling enggak aku sendiri yang malu gitu. Kalau orang lain malu karena wah asu kowe mbiyen kowe ngene. Itu lebih parah lagi malah kan gitu. Jadi kalau aku udah ada filter-filter itu, jadi filter bukan filter Instagram ya, tapi saringan-saringan itu loh yang akhirnya tuh membuat oh ini layak tak upload, ini oh nggak salah gitu. Lanjut lagi nih guys, lanjut nanya lagi Mas Bagus itu. Let's go. Guys. Nah, karo ngombe cah. gimana sih Mas tanggapan Mas Bagus mengenai ketika ada anak-anak kecil sekarang misal ditanyain cita-cita menjadi YouTuber. Nah, pandangan dari Mas Bagus sendiri gimana? Yang sudah berkecimpung di dunia YouTube selama berapa tahun lamanya? Udah lama tuh ini kayak. Apakah YouTube itu bisa menghidupi sandang pangan lan papan atau gimana? Menurut Mas Bagus piye? Iya sebenarnya nggak salah kalau dia punya cita-cita seperti itu, karena yang tampak sekarang itu kan yang hidupnya enak ya, terus di anak kayak YouTuber ber-AdSense besar gitu. Kalau zaman dulu mungkin yang selalu tampak di kita itu adalah di waktu aku kecil tuh mungkin pilot ki keren karena ono filmnya pilot. Ono dek iso terbang ke pesawat, gajinya gede, dokter juga seperti itu. Ya sebenarnya nggak salah, sosok-sosok itu kan sekarang udah tergantikan sama sosok-sosok yang sekarang nongolnya di sosial media itu. Nggak ada yang salah sebenarnya, cuman yang perlu diluruskan adalah mau jadi apapun itu, sing jelas kita harus tahu konsekuensinya gitu. Nah kalau kamu ngomongin apakah bisa YouTube jadi mencukupi, nah itu agak kompleks jawabannya karena gini, kalau ngomongin penghasilan, aku kerja di kantor sama penghasilanku di luar kantor itu jauh berkali lipat besar yang di luar gitu. Tapi bukan semata-mata dari AdSense YouTube. Nah emang YouTubeku lumayan maksudnya aku ngisi terus konten meskipun ya kadang-kadang bolosnya 3 bulan terus ngisi lagi, bolos bulan ngisi lagi gitu. Viewers juga lumayan, rata-rata kalau rame bisa ratusan ribu gitu. Tapi itu nggak seberapa duitnya gitu. Sangat nggak seberapa duitnya. Bahkan aku tarik 3 bulan sekalipun buat ngerembes pulsa internetku selama 3 bulan itu tuh kurang gitu. Gitu. Jadi yang perlu diluruskan mungkin cita-cita sebagai YouTuber itu kan orang yang bermain di YouTube gitu. Maksudku jangan ke situ, tapi orang yang bisa memanfaatkan potensimu itu, yang kamu bisa ngapain, kowe iso ngomong, kowe iso nyanyi, kowe iso bikin video, kamu bisa motret. Nah, itu aja yang kita fokus gitu. Platform mana aja bisa gitu kan. Kita kan nggak tahu 10 tahun lagi YouTube udah nggak ada, terus TikTok yang bisa ngasih duit gitu kan, wah booming malah. Cita-cita jadi YouTuber, trennya berubah ya kan. Karena menurutku ya nyun sewu nih teman-teman yang main TikTok ya, bagus, aku bilang bagus, yang cantik-cantik aku suka gitu. Tapi please nek dolanan TikTok, apalagi teman-teman yang dari bisa bikin video bagus sebelumnya di Instagram terus beralih di TikTok, please bikin video yang bagus juga gitu. Dan sesuai konteks gitu. Kadang-kadang tuh banyak yang bikin tentang review jalan gini-gini tapi lagu dia nyambung. Nah hal-hal seperti itu apa sih gitu kan. Please gitu, maksudnya jangan bikin selera kita tuh turun gitu loh. Bener. Aku ini nyalah ke platformnya, aku menyalahkan orang-orang yang tidak menjaga kualitas itu loh. Gitu loh. Untuk misalnya kamu di Instagram kontenmu apa-apa begitu di TikTok, nek ayu sih rapopo yo gitu loh. Ada yang indah gitu loh. Ada value ya. Kontennya melu-melu dubbing-dubbingan, wah bajigur yo poi gitu loh. Manggeli tadi. Iya, maksudku yo marilah saling menjaga estetika visual konten, dan audio yang bagus gitu loh. Benar. Setuju. Karena itu nggak effortful sebenarnya untuk menjaga kualitas itu kalau kita udah kebiasaan gitu. Oke.
Nah, kembali ke cita-cita dan penghidupan tadi. Kalau aku sih bukan semata-mata dari AdSense YouTube. Jadi gimana cara kita menjual diri dalam tanda kutip ya, aku ngedol, aku jadi brand ambassador, aku akhirnya ini kontrak sama perusahaan ini gitu. Cara itu yang belum tentu kamu meskipun kowe duwe followers banyak tapi bisa dapat itu. Gitu loh. Karena itu juga perlu digali lagi. Iya, kalau ditanyain gimana caranya ya aku nggak bisa terus kilo caranya ini 1, 2, 3 step ya. Beda gitu. Karena bagaimana caranya kamu bisa beradaptasi di berbagai lingkungan gitu intinya. Iya, benar. Nah, konklusinya dulu. Konklusinya adalah kowe tadi mau cita-cita jadi YouTuber itu bisa, tapi itu berat banget untuk bisa komit di situ. Soalnya. Ya tadi aku bilang itu. Kalau kita nggak gerak, belum tentu kita bisa dapat penghasilan. Harus mikirin kontennya terus. Gimana? Jadi kalau kalian, anda ini mau jadi konten kreator, mau aku urip di konten kreator, siap-siap untuk tidak berpikir kita enak ada di PNS sih. Jangan sekali-sekali mikir kayak gitu. Jangan sekali-sekali mikir, wah ngerti aku daftar Bank Mandiri begini. Sekali kowe mikir ngono, wes kowe mending rampung wae. Wes ngono. Bali ning jalanmu yang benar gitu. Iya, berat karena itu berat gitu. Benar. Tingkat kreatifnya harus diasah terus. Musuhnya tuh sebenarnya bukan orang lain tapi dirimu sendiri. Ketika kowe wis celeleng, bajigur ngopo menehi, ketoke kerja. Anu malah penak deh. Malah cetor deh kerja. Syukur-syukur ya bisa sambil kerja, bisa sambil jalan juga gitu. Benar. Tapi ya itu kan beda-beda sama tempat kerja dan kapasitas kita gitu kan. Oke. Lanjut. Nah, lalu menurut Mas Bagus sendiri perbedaannya YouTuber sama konten kreator tuh apa? Kan biasanya kedua hal ini sok-sok dipadake gitu, suka disamakan. Dari namanya aja udah kelihatan kok. Iya kan. Menurut Mas YouTuber Bagus, bekerja untuk YouTube. Bekerjanya hanya di YouTube, di platform itu. Gitu. Konten kreator luas. Konten kreator atau bisa jadi tidak hanya di YouTube, di Instagram, TikTok bisa jadi ya kan, karena kan kamu meng-create sesuatu tapi ya mohon maaf itu standar-standarnya itu harus dijaga gitu ya. Iya benar. Mau kamu jadi misal gini, seseorang yang misalnya di antara teman-teman itu ada yang mendapatkan endorse dalam tanda kutip misalnya gitu ya, dari sebuah apa jenenge taplak wis dari sebuah supplier taplak meja gitu. Mbak tak kasih uang sekian juta, tolong diiklanin di kanal sosial mediamu. Kan nggak mungkin, ayo dibeli nih taplaknya bagus, bisa jadi terus gaya video taplaknya digibas kayak gini iki viral. Oh toh, nah ya terserah nek kuwi ya. Iki ditarik slow motion, ngono kayak pecah-pecah kabeh. Pas dikenekke taplake sih garing. Nah, misalnya itu kan butuh effort kan, itu butuh pemikiran, butuh tahu teknis sampai bisa eksekusi seperti itu, sampai pesannya sampai gitu kan. Bukan hanya semata-mata iki ayo deh kalian harus beli ini banyak, sumpah bagus banget banyak gitu. Sampai meninggal. Ya kan? Itu kan butuh effort. Nah, yang membedakan adalah di situ. Kowe iso gawe apa wae untuk menjadi sebuah konten gitu. Oke, berarti tergantung balik lagi ke masing-masing ya, Mas. Oh, ada satu lagi catatan. Apa? Ada juga konten creator yang ngerespon musimnya opo Gisel lagi direspon. Iya. Karena kan kata kunci itu kan sekarang lagi hot banget tuh di semua platform. Dari hashtag, dari teks, dari keyword itu kan masuknya cepet. Nah sayangnya aku bukan yang seperti itu gitu. Jadi Giselnya metu aku ora gawe opo postingan dengan hashtag itu, tapi cukup nonton aja. Aduh ini diam-diam. Waduh udah hilangin di Twitter rame nih guys. Berarti balik lagi nih tadi soal anak kecil yang ditanya tuh cita-citanya semakin kesini tuh banyak yang pengen jadi YouTuber. Nah masalahnya tuh sekarang nggak cuma anak kecil Mas, kan ada juga yang mungkin kayak kita wah aku jadi pengen konten kreator, pengen jadi konten kreator, pengen jadi YouTuber. Nah menurut pandangannya Mas Bagus, piye sih menanggapi hal itu? Kenapa sih kamu kok jadi pengen jadi konten kreator tuh kenapa? Iya sah-sah aja lah wong ketoke penak ya.
Ketok Epena. Ya aku sama dulu waktu 2008 aku punya cita-cita jadi pemain band, jadi musisi karena ketok enak gitu. Sampai bertahun-tahun kemudian bajigur bayare ming semene alatnya larang-larangi ini. Tapi beda kalau sekarang mungkin teman-teman yang lebih profesional lebih bisa mengolah itu jadi pendapatan ya. Gitu. Tapi artinya sebenarnya kenapa terus jadi fenomena aku pengen jadi content creator, pengen jadi YouTuber, ya nggak salah orang yang dipamerin di itu kan itu aku gawe menggiurkan. Aku bikin akuarium sak omah gedene. Sapa sih ra pengen to? Wah, tidak jadi YouTuber Iso ngono ya. Aku tuku mobil paling larang. Aku tuku kamera paling larang 200 juta meskipun aku nggak bisa pakai guys, bagus banget. Ya nggak salah karena kan tergantung ade to filternya arti tonton apa ora kayak ngono. Nek ra tak tonton ya aku ora pernah punya cita-cita jadi YouTuber kan. Oke, bener. Jadi sakjane iki ketika orang jadi konten kreator atau Mas Bagus sendiri tuh mengorbankan idealisme atau tetap mempertahankan itu piye Mas? Membangunnya ya, kayak dari awal aku bilang ada yang bisa tetap pakai idealismeku, ada yang aku tuh ngeplay gitu. Ada misalnya aku udah sama salah satu distributor handphone nomor 1 di Indonesia. Aku udah sama di situ. Ya aku tadi host, tadi mes manut kowe brief piye ya wis, aku melu menyesuaikan gitu. Tapi ketika aku di-hire menjadi seorang director untuk misalnya untuk bikin videonya dia, ya aku akan menuangkan idealismeku di situ gitu. Berarti lewat apa konsepnya ya Mas. Dari Mas Bagus misalkan idealismenya dituangin lewat konsep teman brandingnya awake dhewe ya wis kono manut. Ya, ada juga yang idealismenya tidak di dalam konsep story tapi di aku itu yang rewel di gambar gitu. Jadi nek syuting sama aku bisa lama karena satu frame iki yo aku iso kudu lampune kok kene, kudu gawe iki kurang deep gambarnya, kamu harus mundur lagi, harus cari ruangan seperti ini. Karena itu yang orang lihat itu tidak sadar. Kok iso apik ya gitu. Orang enggak sadar itu. Nah, hal-hal seperti itu kan yang harus, makanya aku bilang tadi referensi ki akeh banget terus baru ngerucut. Nah, waktu di mana ngerucut itu ya akhirnya nek kowe enggak ya apa-apa ya wis duwe standar dhewe di situ gitu. Bener. Setuju aku. Nah, berarti saiki kan Mas Bagus ini udah cukup terkenal nih. Biasa sih Mas rasanya jadi terkenal, dikenal banyak orang gitu. Terus juga nggak banyak yang akhirnya tuh menjadikan Mas Bagus sebagai panutan mungkin. Ya dari 2015 sampai 2019 itu aku fokus ning sosmed. Fokus banget. Maksudnya aku fokus mengelola sosmed, mikir terus wah pengen gawe konten iki, mesti reach terus masuk untuk bisa dapat audiens terus. Nah 2020 ya aku aku kembali ke kehidupanku gitu. Jadi aku bisa jadi 2020 isinya poster tok feedku. Poster aku seminar, poster gitu. Lalu ngerarusan aku. Itu duit tok gitu kan. Nah, aku serang urus gitu. Jadi aku evaluasi di pertengahan tahun kemarin tak pikir-pikir kok jarang untuk memikirkan aku mau bikin sesuatu atau mengimpresi orang ya gitu kan. Tak pikir-pikir lagi karena aku kembali ke kehidupan nyata tenan gitu. Sing aku mikir ke project, aku nggarap project wong, aku mengerjakan sesuatu selesai terus aku menikmati hidupku selayaknya, tak nikmati dolan kadang-kadang wih rata posting ning sosial media gitu. Ya wis lah apa-apa. Saya mending seneng ya dolan. Jadi emang waktu 2015 ke 19 awal itu wah kabeh tak pikir aku pergi ke Australia, ning Hong Kong, ning Jepang, tak pikir aku kudu nge konten. Ning Turki aku terakhir ke luar negeri ke Turki tahun lalu pas anakku lahir itu tak pikir kabeh. Selepas kuwi kesel aku. Wes lah lost wae, dolan wae gitu. Jadi kalau ngomongin gimana rasanya terkenal, aku nggak pernah merasa aku injuk terkenal, aku yuk tadi apa kowe ngerti aku ngerti kowe enggak. Aku misalnya ketemu orang pun kalau kenalan ya aku nyebut jenengku gitu. Aku enggak ngerasa terus kowe mesti wis ngerti aku ora tau ngerasa ngono gitu. Ada satu pengalaman menarik itu aku pernah produksi tim kecil gitu kan. Terus aku rental
rental apa ya, rental alat lah gitu. Di Jogja. Heeh. Bos rentale iki wis chattingan karo aku. Jupuk wae Mas, jupuk wae ya wis tak jupuk. Jupuk. Mas, sorry Mas, kudu ninggal KTP. Oke, tak tinggal KTP ku gitu. Baru kuwi bosnya telepon aku. Wah, sorry tenan Mas, kowe digo ninggal KTP. Lah ora apa-apa lah pancen peraturane kaya ngono kok gitu loh. Aku ora mau sapa kowe, asu ora ngerti aku kowe. Aku enggak pernah merasa seperti itu gitu loh. Kowe ninggal aku KTP ya wis tak tinggal KTP gitu. Justru ketika aku mikir, wah kowe ora ngerti kowe sapa aku. Lho kuwi malah menyakitkan buat aku kan. Ngopo gitu loh. Mesti ya wis lah dhewe kowe ora kenal aku ora kenal kowe ya padha wae kok. Levelnya sama gitu loh. Berarti nah untuk tadi personal brand di sosial media Mas Bagus itu berarti sangat penting ya. Gimana cara penting sih kalau teman-teman yang mau ngejar reach and followers ya sangat penting gitu karena orang itu cenderung ke pengen mengikuti atau follow orang yang punya ciri khas gitu loh. Jadi aku pun di sosmed selain follow yang cantik-cantik juga follow yang karyanya bagus-bagus sih tak follow gitu. Karena memang karyanya apik, kadang-kadang tuh justru aku malah terinspirasi dari karyanya dia gitu bisa jadi. Ya benar. Berarti kan kita tadi ngomongin soal konten, terus gimana kita ngebangun konten. Terus pertanyaannya adalah gimana sih Mas carane supaya ketika kita bikin konten kita tuh dilirik sama orang lain ataupun mungkin brand, akhirnya orang atau brand itu tuh tertarik sama konten kita. Kuwi bicara supaya menurutku jangan fokus ke situ. Tapi fokus menantang diri kalian sendiri gitu. Karena kalau kita fokusnya piye carane ngelirik brand, engko akhirnya terus jadi jilat banget gitu. Terus jadi kita terus harus ngikut, wah aku pengen di-endorse karo Oppo, kudu gawe ngene-ngene harus tak singgol-singgol terus. Iku kira di notice gue gitu. Cukup pecahkan challenge kalian sendiri, networknya dibanyakin. Jadi cukup menjadi diri sendiri dan otentik. Iya. Tentu dengan perjalanan tadi itu ya referensi dan lain-lain gitu. Karena kalau menurutku kalau dari awal kita udah wis sakel aku geleme gawe ngene iki. Titik nek ora iki aku ora gelem pokoknya iki ngene ya bisa jadi bumerang buat kita sendiri karena nanti kalau ngomongin pengen dilirik brand kan berarti perihal networking juga kan. Nanti kalau nggak semakin luas networkingnya nggak dilirik tetap juga. nggak akan kelirik juga. Ada juga beberapa kerjasama yang justru aku ajuin dulu gitu. Bisa berarti. Bisa lah. Jadi jemput bola gitu. Makanya aku bilang abot wis to. Kowe iki rung karuan iso wis to. Karena bisa jadi kowe mending nganteni ra endorse. Di saat aku gawe proposal tak kirim ke DE. Ayo kowe ngene aku duit semene tak gawe kayak iki. Gelem ora? Ya DE gelem lah. Lo ora mikir kok. Iya kan. Bener. Makanya aku bilang tuh berat karena kowe kerung karuan gelem di saat semua temanmu nongkrong di cafe shop. Kowe kudu dhewe nggarap gawean, gawe penawaran, iki rung gelem lho. Gelem ra? Mesti pilih dolan. Iya sih. Ya kan? Iya. Abot makane. Tapi kalau kamu fokus ning ngono wis komit di situ ya dan seneng juga ya berarti Mas. iya yang penting ya seneng. Karena nek gawe apa-apa nek ora seneng ya percuma. Ya percuma ya. Ada satu lagi nih catatan nih. Bukan catatan sih tapi tips buat teman-teman. Misalnya kowe agak ngulik video ya. Ngulik video gitu kan ngulik itu kan lagi seneng bikin video itu kayak orang jatuh cinta tuh. Wah, nyuting terus tangi turu nyekel kamera, metu nyutingi tanaman, nyutingi apa. Syuting terus momen diedit coba motion banyu disemprot ini. Wah, dadi ngene. Nikmati prosesnya. Nek kowe wis dalam satu momen itu nesu-nesu, terus kowe mangkel, kowe sengit dhewe karo sing kamu lakukan, wah ada baiknya kamu berhenti. Berarti jangan dilanjutkan. Karena nek kowe wis ora seneng ya berarti ana sing salah, hati-hati gitu. Aku punya temen yang dia punya karir bagus di dunia editing video, kuwi ora gelem, ora seneng edit iki. Tapi karirnya bagus, lho terus piye? Dikasih job enggak mau. Karena memang ora ana waktu aku ki kudu dolan, aku kudu ngono ora. Di saat orang lain pengen dapat job, dia itu job ora gelem. Serius ora gelem gitu. Sulit. Ya kan? Artinya kan kowe percuma kowe kamu bisa
di satu level nanti akhirnya kamu dilirik sama orang lain untuk kerjasama tapi kowe ra seneng ya sayang waktunya. Bener-bener. Pokoknya jangan bermimpi sama AdSense. Berarti kalau Karena itu yang merusak nanti. Akhirnya kamu ben AdSense dhuwur ayo nggawe konten sing udo ya kowe, udo tinggal. Ben AdSense dhuwur kowe mangan telek misalnya gitu. Akhirnya kan kiblatmu AdSense. iya, karena ya orang tidak akan memikirkan etika lagi pada akhirnya ya Mas. Saya penting AdSense-nya kenceng, Iya. ada pemasukan. Kalau aku senenge malah nek kuwi aku nyenengke nge-challenge aku ya goals ketika aku memecahkan challenge itu yang aku seneng gitu. Jadi membuat sesuatu ya berdasarkan apa yang kita senengin ya. Iya. Misalnya seneng moto ya bikin Ya, moto. ya konten wis fotografi. sinau foto terus nganti bosen nganti kuwi nglothok. Nanti rasakanlah wis kowe nek wis kuwi nglothok ya wis kuwi ora dadi kamu nggak jadi mikir lagi untuk motret apa tapi mikirnya apa? Aku arep gawe apa ya? Wah, bener. Aku arep bukan lagi aku motret nganggo opo tapi aku motretnya piye tapi aku arep gawe Lewat opo. foto ini aku meh nceritake apa. Iya. Oke Mas. Tadian kita udah ngobrol berat-berat ya. Mungkin sekarang kita cooling down dulu. Oke. Cooling down dengan rapid question. Cukup 5 pertanyaan aja kok ini. Jawab Oke. cepat ya tadi. Oke. Pertama ini aku sih ya berarti. Foto atau video? Video Digital atau analog? digital. Motoran apa sepedaan? Motoran. Sepatu apa kamera? Kamera lah. Nah, ini terakhir ya. Apa? Jadi akhir pekan bareng keluarga atau motret bareng hunting pasar? Sekarang berkeluarga lah. Sama sih offline ya. Hunting offline. pasar udah 24 jam 7 hari soalnya. Iya. Jadi keseharian. Oke. Berarti sudah cukup lah cooling down sebentar lah. Iya. Lanjut. Oke, Iya. nah setelah tadi mendengar, nek misal Mas Bagus sebut tuh tahu tadi drama, ya tadi fotografer, ya direct video klip, film dan segala macam. Nah sebenarnya pada akhirnya tuh Mas Bagus tuh pengen dikenal sebagai siapa? Aku dikenal sebagai orang yang bikin semua orang bahagia. Wah, Dikenal menjadi seseorang yang bisa bikin orang lain Aku bahagia. seneng misalnya aku produksi gitu, anak-anak seneng, apa klien seneng, itu seneng banget aku. Selain uangnya ya, aku juga seneng. Udah. Seneng semua happy sih. Pasti teman-teman. Kalau uang kan siapapun seneng toh, Iya. gitu. Tapi aku lebih suka lagi, lebih happy lagi kalau timku tuh happy, teman-temanku tuh happy juga gitu. kepentingan bersama Ah, terutama ya Mas. Oke. Ya. Nah, Untuk menjadi orang yang bisa dikenal, bisa membahagiakan orang lain tuh sekarang goals apa yang pengen dicapai yang belum tercapai sekarang? Lagi pengen ngejar apa nih Mas goalsnya? Apa ya? Terdekat. Kalau aku pribadi sih aku pengennya punya studio gede, ya kan. Bangunannya gede, terus bisa dibikin eksplorasi apapun di situ. Teman-teman yang ada di sana. Karena di Jogja tuh nggak banyak studio, nggak ada malah. Studio boy Mas. Studio bisa buat foto, bisa buat video. Berarti buat apapun itu ya Iya. nantinya. Jadi ruang kayak hanggar kosong gitu, terus aku bisa set apapun di situ, kayak podcast ning kono, garek ngeset kuwi nganggo lampu garek nekake gitu. Jadi kayak creative labs gitu loh aku pengen Oh bikin. iya. jadi pada akhirnya pengen Bikin mewadahi ah, teman-teman. Iya, nah ya nanti bisa dipakai dari komunitas atau mungkin bisa disewa juga buat profesional gitu. Tapi aku pengen bikin creative space, creative labs itu yang Bisa berguna. kalau dulu, nah kalau di Jakarta kan banyak tuh studio-studio kayak gitu. Jadi teman-teman yang di Jakarta itu Punya sangat beruntung tempat lah. karena bisa ngerental studio yang bisa mau pakai kamu product shoot mobil pakai green screen bisa masuk situ gitu. Di Jogja tuh ada tapi cilik gitu atau enggak punya kampus gitu. Biasanya kayak gitu ya. Heeh. Dan Mas Sampai Bagus- aku ngelihat temanku bikin video poe studione kuwi meneh koyo rana studio liyane. Jadi Mas Bagus dari situ pengen bikin studio Iya. Mas, buat mewadahi teman-teman yang pengen Iya. selain membuat sesuatu lah. Betul. Kamu mau belajar foto disemprot nganggo banyu, nganggo tepung ya. Tempatnya di situ gitu.
Iya. Bisa kayak gitu. Oke, Mas baik sebelum menutup sebenarnya itu ada nggak sih Mas? Ya 1 kalimat 2 kalimatnya sebenarnya menginspirasi atau memotivasi Mas Bagus sampai sekarang. Barangkali bisa buat memotivasi juga teman-teman di rumah. Pendengar. Wah, aku bukan pengabdi quote ya. Waduh. Nek quotation loh. Oh ya. Apa ya? Kalau menurutku sih yang bisa selalu dijadikan pengingat gitu ya mungkin ya. Mungkin yang pertama adalah selalu happy, yang kedua harus diingat bagaimana kamu mulai gitu. Jadi aku wah kita udah di PNS enak, tapi aku harus ingat bagaimana aku mulai semua ini gitu. Jadi nek aku ingat lagi angel lo perjuangannya gini, ya wes aku akan stay in track gitu. Ya, harus ingat gimana perjuangannya di awal Ya. sampai. Tapi kalau di awal gue wes pengen goyah ya wes pindah wae. Sah. Sah wae. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Bagus atas kehadirannya. Terima kasih banyak Mas Bagus. Sama-sama. Pertama. Episode pertama loh kita mendatangkan Mas Bagus Tikus di sini. Oke. Semoga sehat selalu, sukses selalu atas apa Amin. yang dicapai dan dikerjakan nantinya. Amin. Terima kasih. Sukses terus, tetap Amin. yang segera yang dikerjakan proyek-proyeknya makin banyak. Amin. Pokoknya sukses buat Mas Bagus. Amin. Nantikan episode selanjutnya ya teman-teman, tentunya dengan narasumber-narasumber yang pastinya nggak kalah seru dari Mas Bagus atau ya bahkan lebih Lebih menarik lagi nanti lebih narsum-narsumnya. kondang lagi ya. Atau malah ada yang lain ini. Kan belum tahu, yang penting tetap stay tune way. Oke. Terima kasih semuanya sudah menonton dan mendengarkan. Sampai bertemu lagi di next episode. Tetap di 789 Podcast Living Creative Mind. Dadah. Dadah, terima Thank you. kasih. Terima kasih Mas Bagus. Terima kasih. Sudah berkunjung.